Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya, Rodatul Muayyana. Kali ini saya akan membahas tentang materi kompetensi teknis. Seperti yang kita ketahui, kompetensi teknis ini dibagi menjadi dua, yaitu profesional dan pedagogik. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi pedagogik. Jadi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal dan materi tentang tes P3K ini. Baiklah teman-teman, dalam teori belajar ini, ada 4 teori belajar yang akan atau yang sering keluar di tes kemarin. Sepengalaman saya sih banyak banget yang keluar teori-teori ini gitu. Yaitu pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitivisme, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori belajar humanistik. Nah, nanti dari keempat teori ini kita akan bahas satu persatu. Akan tetapi dalam video part 1 ini hanya akan ada 2 teori aja dulu. Teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitivisme. Pertama kita mulai dari teori belajar behavioristik, di mana teori belajar behavioristik ini adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Terjadinya perubahan ini disebabkan oleh adanya stimulus dan respon. Jadi, yang perlu teman-teman ingat bahwa teori belajar behavioristik ini kata kuncinya stimulus, respon, dan perubahan tingkah laku. Dalam teori belajar behavioristik, siswa dikatakan belajar jika sudah ada perubahan tingkah laku. Ada beberapa hal yang perlu diingat dalam teori belajar behavioristik ini, yaitu bahwa teori belajar behavioristik ini lebih teacher centers. Nah, di mana model pembelajarannya itu guru sebagai pusat informasi. Terus siswanya pasif dan hanya mendengarkan saja. Namanya juga teacher centers. Jadi guru itu hanya duduk diam dan mendengarkan gitu. Fokus terhadap hasil yang dapat diukur seperti meminta maaf. Jadi ingat ya teman-teman, dalam teori behavioristik ini tidak ada penekanan proses. Jadi dia lebih menekankan kepada hasil. Jadi hasil yang dapat diukur tapi gitu. Misalkan siswa itu setelah berbuat kesalahan dia mampu mengatakan atau mampu meminta maaf terhadap temannya gitu. Terus yang keempat, guru mengendalikan siswa sehingga ruang kreativitas siswa itu terbatas. Maksudnya di sini itu guru itu sebagai center di dalam kelas. Jadi sebagai pusat di dalam kelas. Karena guru itu sebagai pusat di dalam kelas, jadi dia itu mampu mengatur siswa sehingga siswa itu tidak memiliki kreativitas sendiri. Karena pelajaran dalam teori belajar behavioristik ini sudah didesain sedemikian rupa supaya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh guru gitu. Yang kelima, selama mengajar, guru itu lebih cenderung memberikan contoh, bukan instruksi. Seperti yang saya katakan tadi, proses pembelajaran di teori belajar behavioristik ini sudah didesain oleh gurunya. Jadi tidak ada instruksi-instruksi untuk siswa itu menemukan. Nah, lalu dia itu menekankan kepada reinforcement positif dan reinforcement negatif. Maksudnya itu misalkan ini adalah responnya ya teman-teman. Misalkan contoh dari reinforcement positif itu, siswa diberikan 5 soal, lalu siswa itu ketagihan mengerjakan soal. Nah itu positifnya, respon positif siswa. Nah akan tetapi misalkan terjadi hal sebaliknya. Misalkan siswa diberikan 5 soal, lalu
siswa itu merasa dia tidak mampu mengerjakan dan hanya bisa mengerjakan 2 soal misalkan. Nah, itu termasuk reinforcement negatif. Di samping ada reinforcement, ada juga hukuman. Nah, hukuman ini diberlakukan jika siswa itu tidak mengerjakan tugas. Jadi, guru itu boleh memberikan punishment kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya, guru itu hanya memindahkan pengetahuan kepada siswa. Sesuai dengan model yang digunakan, yaitu teacher centers, maka pusat dari pembelajaran itu adalah guru, sehingga siswa itu tidak memiliki pengetahuan awal. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya, ada beberapa pakar teori belajar behavioristik yang menganut paham behavioristik ini. Nah, ini mungkin teman-teman perlu mencatat namanya ya, dan kata kunci dari pemaparan si pakar-pakar ini. Karena kemarin saya pada saat tes itu banyak sekali menemukan pakar-pakar itu yang ausubel itu kemarin keluar gitu. Jadi teman-teman mencatat saja namanya. Misalkan behavioristik ini siapa aja nih pakarnya, apa kata kunci dari kata si pakar gitu. Oke, kita lanjut. Dari pertama, pakar pertama teori behavioristik ini yaitu Edward Lee Thorndike. Ya, biasanya ini Pak Thorndike ya. Menurut Pak Thorndike, belajar itu merupakan terbentuknya asosiasi antara peristiwa, stimulus, dan respon. Jadi tidak jauh-jauh ya sebenarnya teman-teman. Kalau belajar behavioristik itu tentang stimulus dan respon, itu aja dah intinya. Kalau Pak Thorndike ini, ingat dia itu menghasilkan 3 hukum. Ada hukum kesiapan, maksudnya hukum kesiapan itu yaitu kesiapan individu atau kesiapan peserta didik itu menerima stimulus dari guru gitu, sehingga dia meresponnya seperti apa nanti gitu. Setelah siswa itu memiliki kesiapan untuk menerima stimulus, maka akan terjadi hukum akibat, di mana hukum akibat ini ada 2, yaitu respon yang diperkuat atau respon yang diperlemah. Contoh dari respon yang diperkuat ini, jika akibatnya itu menyenangkan, misalkan itu yang membuat siswa ini menjadi bahagia belajar, nah itu akan dikuatkan gitu. Akan tetapi jika perlakuan itu bisa membuat atau stimulus itu bisa membuat siswa ini jadi bu guru, nah itu mungkin bisa kita kurangi gitu, sehingga siswa itu tidak bosan belajar di kelas gitu. Hukum yang ketiga, ada hukum latihan. Nah, maksudnya di sini ini pengulangan sama dengan penguatan. Jadi, semakin sering siswa itu mengulang pembelajaran, maka semakin kuat pengetahuannya tentang satu hal yang ingin dia pelajari itu gitu. Yang kedua ada Ivan Petrovich-Pavlov. Nah, ini teori behavioristik dari Pak Pavlov. Nah, inti Pavlov. Pavlov ini menerangkan stimulus itu mengendalikan respon. Nah, contoh dari Pak Pavlov ini, dia itu melakukan percobaan kepada seekor anjing, di mana anjing itu dioperasi di bagian lehernya sehingga terlihat kelenjar liurnya. Lalu si Pavlov ini memberikan stimulus makanan. Ketika Pak Pavlov ini memberikan makanan, bagaimana reaksi dari kelenjar liurnya si anjing? Nah, dari hasil penelitiannya Pak Pavlov, dia mengatakan bahwa setiap dia memberikan anjing itu makanan, kelenjar liurnya ini akan berair. Nah, sehingga stimulus yang diberikan oleh Pak Pavlov terhadap anjing ini bisa mengendalikan respon gitu. Pakar yang ketiga yaitu Bapak Skinner ya, di mana Bapak Skinner ini dikenal dengan pendekatan model instruksi ya, model instruksi langsung ya, atau bahasa Inggrisnya itu directed instruction. Bener sih, directed apa sih bacanya itu dah instruction.
Nah, yang perlu digarisbawahi dari pendapatnya Pak Skinner ini, bahwa belajar itu meyakinkan perilaku dapat dikontrol melalui proses operant conditioning. Maksudnya operant conditioning ini penguatan perilaku positif atau negatif yang dapat diulang dan dapat dihilangkan sesuai dengan keinginan. Maksudnya di sini misalkan kita itu bisa membuat peraturan di dalam kelas. Kalau hal itu baik, guru bisa mengulanginya. Tapi kalau hal itu membuat peserta didik menjadi malas belajar, mungkin guru bisa mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut gitu. Yang keempat itu ada Robert Gagne atau Gagne ya. Nah, Pak Gagne ini mengatakan bahwa belajar itu dimulai dari hal yang paling sederhana, dilanjutkan kepada hal yang lebih tinggi, dan prakteknya tetap mengacu pada stimulus dan respon. Memang Pak Gagne ini mengatakan hal yang sederhana gitu ya. Tapi dia tetap saja menekankan kepada stimulus dan respon. Jadi setiap yang dilakukan harus ada stimulusnya dan ada responnya gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari soal teori behavioristik ini. Misalkan nih contoh nomor 1. Ini contoh soal yang keluar di P3K ya teman-teman. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik. B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. D. Memberikan stimulus kepada siswa atau peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang kerangka atau keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Jadi Bapak dan Ibu atau teman-teman semua perlu mengingat bahwa di teori behavioristik itu kata kuncinya adalah stimulus respon dan perubahan tingkah laku. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan soal ini, carilah kata-kata ya dari yang 3 itu, stimulus, respon, dan perubahan tingkah laku. Nah, di sini yang lebih cocok itu adalah yang D ya, Bapak Ibu. Karena contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru itu adalah memberikan stimulus kepada siswa. Ya, dia memberikan stimulus nih kepada siswa. Ini yang D. Ini ya. Oke, yang D. Dia memberikan stimulus kepada siswa atau peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Karena di sini itu ada dia kata stimulus ya, teman-teman. Kalau yang A itu dia kognitif. Kalau yang B juga kognitif. Nah, C juga kognitif. Yang E ya kognitif juga. Jadi itu ya perlu diperhatikan ya teman-teman. Yang kedua itu contoh soalnya teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Nah, ingat ya teman-teman, di sini udah ada kata perubahan tingkah laku. Jadi udah pasti ini behavioristik gitu. Perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Ini udah jelas banget nih, ini behavioristik ya teman-teman. Bentar dulu. Oke. Ini udah jelas banget nih stimulus dan respon. Jadi ini pasti teori behavioristik. Jadi jangan bingung-bingung ya teman-teman. Intinya pahami 3 kata kunci itu. Kalau behavioristik dia lebih teacher centers dan ada perubahan tingkah laku, ada stimulus dan ada respon. Oke teman-teman. Saya memberikan 2 contoh dulu. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke teori belajar berikutnya, yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif. Di mana teori belajar kognitif ini, menurut teori belajar kognitif, belajar itu merupakan perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, ini beda lagi nih teman-teman.
Jadi dia sudah memiliki pengetahuan, lalu dia akan melakukan perubahan persepsi dan pemahaman sesuai dengan yang dialaminya gitu. Tapi hal ini tidak selalu berbentuk dengan tingkah laku yang dapat diukur. Nah, ada beberapa kata kunci dalam teori kognitivisme ini yang teman-teman bisa ingat. Yaitu pertama, siswa memiliki pengetahuan awal sehingga guru memberikan persepsi. Nah, jadi misalkan di dalam kelas ketika guru bilang masih ingat nggak pelajaran kemarin gitu. Nah, jadi sudah ditanamkan konsep, lalu konsep itulah yang akan diberikan persepsi atau dipahamkan lagi kepada siswa gitu. Dalam proses belajar kognitif ini ada beberapa tahapan ya. Ada asimilasi, ada akomodasi. Nah, maksudnya asimilasi ini pengetahuan awal ditambah informasi baru menghasilkan apa? Nah, kalau asimilasi, informasi baru menyesuaikan dengan pengetahuan awal. Jadi, informasi yang baru didapat sama anak itu disesuaikan lagi dengan pengetahuan yang sudah didapatkan kemarin gitu. Dan yang kedua, akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan kebalikan dari asimilasi. Nah, di mana maksudnya pengetahuan awal ditambah informasi baru itu menghasilkan pengetahuan awal yang menyesuaikan dengan informasi baru. Dalam tahap asimilasi dan akomodasi, ada tahapan ekuilibrasi atau biasa disebut equilibrium. Nah, ini dia penyeimbangan antara si asimilasi dan akomodasi, teman-teman. Yang selanjutnya itu materinya itu disusun dari yang sederhana menuju ke kompleks. Yang kelima, fokusnya itu pada proses bukan hasil. Jadi, siswa itu dikatakan belajar ketika dia sudah melakukan proses belajar itu gitu. Jadi walaupun hasilnya masih kurang baik, tapi siswa itu sudah belajar gitu teman-teman. Itu perbedaan kognitif sama behavioristik ya teman-teman. Yang keenam, siswanya itu aktif. Karena fokusnya itu pada proses siswanya, maka siswanya itu aktif, lebih aktif gitu. Yang ketujuh, menyesuaikan tahap perkembangan kognitif siswa. Nah, ini maksudnya perkembangan kognitif setiap siswa itu kan berbeda, ya teman-teman. Jadi, di teori belajar kognitif ini, dia sudah mulai memandang bahwa individu yang satu dengan individu yang lainnya itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan seperti teori behavioristik. Karena kalau teori behavioristik tadi, dia lebih menekankan hasil. Jadi hasilnya tuh harus misalkan siswa harus bisa membaca gitu. Jadi siswa itu dikatakan sudah belajar ketika dia sudah bisa membaca gitu. Tapi kalau teori belajar kognitivisme ini, dia menyesuaikan terhadap perkembangan kognitif siswa. Misalkan seperti contoh tadi, siswa belajar membaca ketika dia melakukan proses belajar membaca itu, mulai dari mengeja, merangkai kata. Nah, itu sudah disebut dengan proses belajar kognitif, teman-teman. Nah, ada juga beberapa pakar yang menganut teori belajar kognitivisme ini, yaitu Pak Piaget. Pak Piaget ini terkenal dengan teori perkembangan kognitifnya, di mana belajar itu merupakan skema yang mencakup baik kategori pengetahuan maupun proses. Nah, maksudnya itu di mana siswa itu mendapat pengetahuan dan bagaimana prosesnya dia itu memperoleh pengetahuan itu. Jadi, kalau menurut Pak Piaget, kalau pengetahuan itu didapetin dari gimana sih anak ini bisa mendapatkan pengetahuan ini. Pokoknya intinya dilihat dari prosesnya gitu. Nah, dalam hal ini yang mencakup 3 hal, yaitu asimilasi,
akomodasi, dan equilibrium atau ekuilibrasi tadi itu ya teman-teman. Tokoh yang kedua yaitu Gagny. Nah, Gagny ini mengatakan bahwa belajar merupakan terjadinya proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Nah, jadi kalau menurut Pak Gagny nih, belajar ini memperoleh informasi, nanti akan diolah sehingga dia mendapatkan hasil belajar. Nah, dalam memperoleh informasi atau belajar ini, Pak Gagny itu mengatakan proses pembelajaran itu dipengaruhi oleh 8 fase, yaitu motivasi si anak, pemahaman si anak, cara anak itu memperoleh, cara anak itu menyimpan, lalu bagaimana anak itu mengingat kembali, lalu si anak itu setelah dia mengingat lalu bisa mengeneralisasikan informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan. Setelah itu barulah akan terjadi perubahan tingkah laku di sana. Ya, akan terjadi perlakuan. Ya, misalkan dari proses belajar itu dia akan menghasilkan apa. Barulah di sana kita memberikan umpan balik gitu teman-teman. Jadi intinya dari teori kognitif ini mengatakan bahwa anak-anak itu harus berproses. Bagaimanapun hasilnya nanti, entah itu bagus atau kurang bagus misalkan, dia tetap dikatakan belajar karena sudah melakukan proses. Lalu pakar belajar kognitif yang ketiga itu adalah Bapak Brunner. Nah, Bapak Brunner ini mengatakan bahwa proses itu ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran dan bukan ditentukan oleh umur siswa. Jadi, kalau Bapak Brunner ini dia menekankan kepada bagaimana caranya si guru ini lebih kreatif agar materi pelajaran ini bisa dikemas sehingga dapat dipahami oleh siswa gitu. Fungsi dari konsep yang diterapkan pertama pada saat pembelajaran itu adalah untuk menyusun informasi yang akan dipelajari gitu. Yang keempat itu adalah teori Ausubel. Nah, kemarin saya dapat teori Ausubel nih. Teori Ausubel itu menekan pada pembelajaran yang bermakna. Inti dari teori Ausubel ini, guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui pelajaran yang bermakna. Pak Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa itu, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan lebih bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung. Jadi intinya, kalau Bapak Ausubel ini menyarankan belajar itu harus student center gitu. Harus berpusat kepada siswa. Ketika pelajaran itu berpusat kepada siswa, maka pelajaran itu akan lebih bermakna terhadap siswa. Karena mereka melakukan langsung. Mereka menemukan sendiri. Nah, gitu. Nah, di sana dalam teori belajar kognitivisme ini, guru ini sebagai fasilitatornya. Ya, jadi bukan informator ya. Jadi dia tuh sebagai fasilitator, bukan senternya ya. Dia tuh membimbing anak-anak untuk menemukan konsep-konsep sehingga siswanya cenderung aktif kalau teori belajar kognitif. Nah, teman-teman, itu tadi 2 teori belajar yang keluar di tes P3K. Nah, sekarang saya akan memberikan 2 contoh dari teori belajar kognitif. Contoh soalnya maksud saya ya. Misalkan nih, yang pertama, dalam hal belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, kemampuan berpikirnya itu tidak sama. Nah, ini ya teman-teman. Kata kuncinya adalah kemampuan berpikirnya tidak sama. Hal ini dikemukakan dalam teori belajar apa?
Nah, ingat teman-teman, kalau di teori belajar kognitivisme itu dia menekan pada tahap kognitif siswa. Jadi dia lebih menekankan kepada perkembangan kognitif siswa. Otomatis antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidak bisa disamakan. Nah, sehingga di sini sudah jelas bahwa ini termasuk teori belajar kognitif, teman-teman. Yang kedua, suatu teori dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. Nah, di sini teman-teman perlu menggarisbawahi membangun prinsip-prinsip belajar. Nah, dari beberapa pakar dan yang saya paparkan tadi, bahwa kognitivisme itu mulai dari hal yang kecil sampai ke hal yang lebih rinci. Jadi siswa itu dipahamkan konsep dulu, baru dia diberikan kesempatan oleh guru untuk belajar dan menemukan sendiri. Sudah jelas, di sini dia teori belajar kognitif, teman-teman. Nah, dari dua soal ini, saya harap teman-teman bisa menemukan kata kunci yang tepat dalam teori belajar gitu. Nah, nanti saya akan melanjutkan soal-soal ini setelah part 2 selesai. Nah, jadi tetap dipantengin terus ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa bantu saya membangun channel ini sehingga channel ini bisa berkembang. Nanti saya akan lanjutkan part 2-nya tentang teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivistik. Setelah itu nanti mungkin insya Allah akan ada part 3 untuk pembahasan soal. Semangat belajar teman-teman, jangan patah semangat. Ingat jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.